Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa Janaban muqtarabin wa muqtaramat wa asyatir wa hujjaj jajaran pengurus DKM bagaimana biasa menjadikan niat kita niat at-ta'lim wa ta'allum niat silaturahim niat berkumpul para yang baik niat melaksanakan perintah Allah niat melaksanakan perintah Rasulullah niat mencari ridha Allah niat menuju jamaah salat isya yang luas dan eksis supaya Islam niat untuk mempertahankan akidah Islam halaman 30 ya 30 tengah bawah Sekolah ulama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala alaihi salatu wassalam. Man qama bi asri ayat. Man siapa orang itu qama salat siapa man bi asri ayat dengan membaca 10 ayat. Siapa kalau sholatnya bacaan suratnya itu mencapai 10 ayat, lam yuktab maka tidak tercatat siapa minal ghafilina dari orang-orang yang lalai. Kalau umpamanya rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua umpamanya alam tarot, ada 10 ayat berarti tidak tergolong orang yang waman qama bimi'ati ayat. Waman siapa orang itu qama sholat siapa man bimi'ati ayatin dengan 100 ayat, kutiba maka dicatat siapa man nal-qanitina sebagian dari orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Orang kalau baca suratnya itu ada serangga, umpamanya rakaat pertama separuh dari surat Waqiah, nanti rakaat kedua separuh berikutnya ditambah Al-Ikhlas. Kan Waqiah pada 90 berapa? 100. Atau rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Tablarok. Gitu. Jelas. Ya kalau sholat sendiri bukan sholat imam. Kalau imami orang banyak tidak baik. Jadi kalau sholat sendiri, jadi sholat sunnah sendiri, sholat tahajud sendiri. Kalau lagi imami ya jangan. Kalau lagi imami jangan panjang-panjang. Karena imam makmumnya itu orangnya beragam. Ada yang sudah tua, ada yang masih anak-anak, ada yang remaja. Kalau yang begini sudah gemetar terus lah. Waman qama bi alfi ayatin, waman siapa qama sholat siapa man bi alfi ayatin dengan 1000 ayat. Wah, itu luar biasa ini. Itu orang-orang yang orang-orang khusus biasanya para
tadarus ya ada ayatnya di pondok itu ada Daya Idris Kamali. Di masjid itu sudah bacanya raweh itu 1 juz. Daya Idris Kamali malah 10 juz atau berapa. Jadi hanya yang diajak itu 2 atau 3 santri itu aja yang diajak. Jadi yang makmumnya dia apa bilang Jawa ngilu nabinya itu. Kutiba maka dicatat siapa man minal dirinya sebagian dari golongan orang-orang yang punya kebaikan yang bergudang-gudang bergudang. Wa fil haditsil akhari dan itu dalam hadis al-akhari yang lain al-qintor ada satu qintor itu isna asyara alfa auqiyatin ada 12.000 rupiah wal waqiyat itu khairun lebih baik lima dari perkara baina samai wal ardi antara langit dan bumi. Bahasa bahwa ya ada banyak sekali pahala. Orang satu antara orang pertama orang kedua 1000 rakaat 1000 ayat banyak. Sholat Al-Baqarah saja itu berapa ayat? Itu ada 2 juz, padahal tidak sampai 300. Makanya Imam Syafi'i Imam Syafi'i dalam sholat malamnya khatam Al-Quran, nanti sholat siang khatam Al-Quran. Mungkin kalau orang-orang dulu itu istrinya Mbaya Anwar Wirboyo itu Abdullah luar biasa. Kalau baca itu emas, cepat banget, bagus tapi cepat. Itu 4 jam tuh khatam 30 juz. Waktu itu kan khataman di Pondok Denanyar, Pondok Bundar, itu luar biasa. Kalau ada siapa ulama min tabarak al-mulku dari surat al-tabarak al-mulk ila akhirul Quran sampai akhir Quran al-fu ayatin adalah 1000 ayat. Jadi mulai juz 29 30 itu ada ada cerita. Ya karena yang juz 30 itu kan ayatnya pendek-pendek ini. Al-Qari'ah, Wal-Qari'ah, Wal Asr, kemudian Wal-Laili idza yaghsha dan pendek-pendek. Wa fil hadis tidak itu dalam hadis anna fil laili nasa, sesungguhnya itu fil laili di dalam malam rasa akan sungguh ada waktu la yuwafiquha abdun yang tidak bertepatan hanya pada saat siapa abdun hamba muslimun yang muslim yas'alu yang memohon siapa muslim Allah kepada Allah khairan kepada kebaikan min amri dunia dari perkara dunia wal akhirat dan akhirat illa aqahu kecuali memberi siapa Allah kepada abd dia kepada Allah. Jadi dalam setiap malam itu ada waktu yang mustajab. Jadi orang itu sebenarnya tidak perlu kemana-mana, tidak perlu repot-repot sebetulnya. Kalau mau nyari waktu yang mustajabah,
dan mulai maghrib orang itu fokus sampai subuh. Ya berarti siangnya tidur lah. Siangnya tidur untuk persiapan malamnya itu. Karena di situ ada salah satu waktu yang apabila orang bertepatan doa di waktu itu maka akan dikabul. Tidak usah pergi kemana-mana nyari macam-macam. Karena makanya kadang-kadang kita melihat orang kok menemukan kebijakan itu apa ya bahasa Indonesia? Bisa kemuliaan, bisa kekayaan, bisa jabatan. Itu kadang-kadang karena doa ada salah satu doa yang pas bertepatan dengan itu. Jadi makanya ada orang delalah kalau ditakdir oleh Allah itu akan bertepatan itu dimudahkan untuk bangun, untuk melek dan sebagainya. Dan pas berdoa, pas tepat pada waktu yang mustajab, maka doa-doanya akan dikabulkan. Umpamanya santri bangun malam, kemudian pas bertepatan dengan Allah minta ilmu yang banyak, yang barokah, yang bermanfaat, maka akan atau ya kita semuanya yang di masyarakat ini namanya minta rezeki yang banyak, minta macam-macam. Itu setiap malam itu ada waktu yang mustajab. Hanya kita ini kurang tekad. Kurang tekad. Bedanya dengan orang-orang dahulu kan, orang dahulu tekadnya kuat-kuat, mantapnya itu luar biasa. Jadi kalau diberi sesuatu itu mantapannya. Nah, sekarang ini banyak mikirnya, banyak apa namanya, banyak nyari alasannya itu masalahnya. Nyari alasan. Nah, orang itu tekad, insya Allah bertemu dengan waktu yang padahal keadaan demikian rasa tadi itu mulai latih, yaitu semua malam walau lam yari, walaupun tidak ada sampai bi fadlillahi di dalam keutamaan malam, wa fadli qiyamihi dan keutamaan mendirikan lain, apa sih wahadal hadis selain. Jadi hadisnya yaitu yang menunjukkan bahwa di setiap malam itu ada waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab apabila orang pas berdoa, pas bertepatan dengan waktu itu, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, maka akan kan ini solusi sebetulnya. Kalau kita ini kadang-kadang kan panjenengan datang kepada seorang, oh sampai sana, kalau ingin selesai urusannya semedi kan di bawah pohon apa itu nekat saja orang itu, karena ingin ada solusi. Ada tidak solusi. Lakafa maka mencukupi hadis. Jadi cukup ini hadis yang menceritakan itu yang luar biasa. Waqala dahu siapa Nabi alaihi salam, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, yang zilu turun siapa rabbuna amru rabbina,
perkaranya dan tidak boleh dimana nih Allah yang turun. Ya, kalau Allah turun nanti kayak makhluk jadinya, dari atas ke bawah naik lagi kayak manusia. Maka ini gimana nih bahwa Allah kan ini adalah termasuk penjelasan-penjelasan yang masyarakat ya apa namanya untuk penjelasan untuk nafsu sama dengan Ar-Rahman al-Istawa. Tidak boleh dimana Allah bersemayam di atas aras. Bagaimana ya Tuhan ini tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tidak boleh dimana. Bagaimana liwati liwat video tadi untuk wajahnya Allah. Jadi itu lafaz-lafaz yang harus dipakai. Jadi seperti Allah rahmatnya Allah itu turun ke zaman dunia ketika masih tersisa apa surutul laili al-akhir sepertiga malam terakhir. Jadi rahmatnya Allah turun ketika sepertiga malam. Kalau malam itu dibagi 3 berarti ke jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti sepertiga malam terakhir itu mulai jam 1, 1, 2, 3. Fayaqulu maka jauh siapa Rabbuna hal mudain adakah orang yang berdoa fa'astajiba maka mengabulkan hal insa'ilin adakah ada orang yang meminta fa'utiyahu maka memberi siapa itu pada sa'il hal mustaghfirin adakah orang yang mohon ampun Ba'al-Firahu maka akan mengampuni siapa lalu pada jadi Allah itu menawari kalau sepertiga malam itu mana orang yang berdoa akan aku kabulkan, mana orang yang meminta akan aku beri, mana orang yang mohon ampun akan aku ampuni. Jadi ditantang oleh Allah. Minta apa saja. Tapi ada seperti kalau punya orang yang mengambilnya. Fata'amal maka berangkat
Sekali bangun terus setelah itu 2 bulan nggak bangun aja. Jadi yang harus istiqomah. Walaupun barokah ada apa? Barokah kemudian apa mikir jalan juga. Saya termasuk agak banyak kalau tahajud kalau bukan apa karena alat untuk berdiri sujud dan sebagainya itu berat. Inginnya itu sholat yang hidup, inginnya sholat yang hidup. Makanya kalau saya lebih banyak militannya daripada sholatnya karena daripada dengan kaki yang biasanya kalau saya di pondok itu sholat pakai sandaran meja. Nah apa yang penting seperti malam terakhir itu diisi dengan mengajak kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah ini kan manusia itu butuhnya banyak, butuh menata dirinya, menata istrinya, menata anaknya, dan seterusnya, menata dirinya. Kalau punya santri, menata santrinya. Karena orang tidak boleh hanya mengandalkan dohirnya saja, harus lahir dan umpamanya panjenengan punya anak besar tidak cukup anaknya dikirimi duit, tapi orang tuanya juga malu banget. Jangan bangun kencing tidur lagi. Dua lagi dan hadis problem sebelum hadapan hadis. Waksir dan perbanyaklah an-nadhara pada berangan-angan iman dalam kawasan. La'allahu barangkali ini yang selalu barangkali bahwasanya ini yang selalu yang selalu menjadi terbentak. Apa duka hati rumah artinya dada dan maksudnya hati likian lagi untuk bangun. Kalau mau makan dua hadis tadi bahwa di dalam malam itu setiap malam ada waktu yang mustajabah. Siapa yang berkesempatan waktu berdoa pada waktu itu maka akan dapat. Yang kedua adalah bahwa sepertiga malam terakhir itu rahmatnya Allah turun. Hanya siapa yang mau berdoa, siapa yang mau mengampun, siapa yang minta dan sebagainya. Karena kita ini mengadu kepada manusia yang belum tentu orang itu bisa berikan solusi. Mengadu pada manusia yang belum tentu berikan solusi. Atau benda yang lain. Kadang-kadang malah rahasia kita itu malah diketahui oleh banyak orang. Harus setiap orang diceritain sebenarnya. Kadang ini mau meminta solusi dan dapat solusi. Nah sekarang sudah dibuka rahasianya. Dan pesawat kadang lagi satunya lagi ternyata juga tidak ada solusi. Kadang satunya lagi tidak. Akhirnya malah rahasianya diketahui banyak. Enggak menghadap depan, menajak depan. Tapi yang tadi yang dibutuhkan adalah istiqomahnya. Berarti istiqomah. Ada orang baru seminggu kemudian berhenti. Kok belum ada tanda-tanda yang sudah ganti akhirnya.
Wayakulu dan sempurna amal-amal semangat. Watas bukuda benar apa berbangga senang fihi di dalam yang lain. Jadi kalau berkenaan dua dari itu, maka akan menyebabkan semangat untuk sholat malam, semangat untuk berdoa, kemudian rasa cinta untuk sholat malam itu akan wayang kafi dan menjadi hilang alaika atas anda dari al kasalu malas akan menjadi hilang malas walau lagi dan lalai walau lagi walau kita dan memperbanyak dengan nawi dari tidur Allah ini yang namanya itu dalam tidur lihat bahwa hilangnya keberkahan umur. Jadi kalau banyak tidurnya maka keberkahan umurnya hilang. Kalau menuruti kedokteran orang tidur berapa 8 jam. 8 jam itu kan berarti sepertiga dari sehari. Ya. Bertiga. Nah, berarti kalau ada orang sudah umur 60 tahun berarti tidurnya itu 20 tahun. Ya. Selain umur 60 tahun berarti tidurnya 20 tahun. Yang umur 30 berarti tidurnya 10 tahun. Kalau dulu dokter tidurnya berapa tadi? 8 jam. Karena sehari 24 jam sepertiganya adalah 20 tahun tidurnya. Makanya orang-orang yang sukses itu jangan tidurnya kalau ketiduran. Jadi kalau itu almarhum diajak pulang makan, wajar tidur pakai sederhana atau kalau duduk, ya, acara-acara sah saja kan tiduran, tapi yang bisa merespon terhadap apa yang ada. Jadi kalau aku dianggapnya orang dalam hidup siang dianggapnya priai. Priai itu orang-orang faktor. Sedikit. Makanya ini kebiasaan orang-orang jauh yang gini. Sedikit makan, sedikit tidur. Saat ini sekarang sedikit makan, sedikit tidur. Wadia waktu dari persia-sianya malam. Waktu malam dan susu rasa Fitur asli bantu asal di dalam sebagian dari beberapa asal itu dalamnya rasa. Anaman firu an-naum, anaman pada sesungguhnya orang firu yang memperbaiki siapa an-naum pada tidur. Bilai di waktu malam. Kalau ada orang kok banyak tidurnya di waktu malam, yang difakiron di Allah, maka yang akan datang siapa fakir saling keadaan fakir yang kiamat di pada hari orang banyak tidurnya di waktu malam nanti di akhirat akan fakir. Ya boleh saja orang tidur sore badan bisa pas bapaknya tidur, tapi ya jam 11 bangun jam 10
11. Wah, udah pakainya medis mulai ada. Sebetulnya mbah-mbah kita dahulu nggak begitu, petani-petani dahulu. Itu sawah, boleh pulang, baca maghrib, baca isya, dan itu nanti balok banget. Bahwa tidak terasa apa antara kata yang sesungguhnya 2 rakaat hijau nilai di tengah malam itu kan zul adalah merupakan gedung min uruzil birri dari gedung-gedung kebaikan. Itu 2 rakaat. Apalagi kalau mau beberapa. Ya, kalau sudah tidur sholat tahajud, kalau belum tidur ya sholat apa, sholat hajat, sholat tasbih. Waqala dawu siapa Nabi alaihi salatu wassalam aqrabu ma yakunu rabbu bisnati abdihi fi yawmil lail. Aqrabu ma dan paling dekatnya perkara yang ada siapa amal kebutuhan min abdihi dari hambanya Rabb itu hijau nilai di tengah. Itu untuk berfungsi munajat kepada Allah yang namanya waktu yang besar. Kan biasa kayak apa namanya, orang itu mau sholat kepada, mau ngadep saja kepada wali kota, kan ada waktunya jam sekian dan jam sekian. Nanti ketemu gubernur juga begitu, ketemu presiden juga ada waktunya. Ngadep dua kita juga sama kan, kasih waktu. Pak ini setara, maka jika mampu siapa antakuna sekiranya ada siapa musallian orang yang salat tunda dan waktu maka adalah siapa kalau kamu mampu di waktu itu sholat maka sholat. Maka dalam saat berada di sana syarat dibir siapa manusia filfaqih bil wahidin di apa namanya tempat yang sama. Wayunati maka menanti siapa menanti air ketika kata jawab menerima Allah air di mana lagi dari orang-orang
Wa'lam dan ketahui anak kiamat lagi sesungguhnya bangun malam itu min asal syai'in dari paling berat-berat sesuatu alam manusia atas paling berat itu bangun malam ya. Waktunya tidur kita suruh bangun ya. Sebetulnya sih seluruh ibadah itu tidak dicocoki oleh nafsu kita. Ya, sholat malam-malam harus ke masjid, sholat. Siangnya suruh puasa, ya berat. Bayar zakat, keluarkan duit sebagian, berat. Haji juga berat. Ya cocok dengan nafsu ya nikah saja. Ibadah yang cocok dengan nafsu hanya yang lain itu tidak cocok sama sekali. Tidak ada yang cocok. Walasnya membaca Nabi apalagi setelah itu berada. Apalagi orang sekarang itu kan banyak media sosial, tapi tidur dolanan HP, mainan HP terus. Kalau dulu kan ada cerita santri itu diambil menantu oleh kiai karena ketika kiai sholat tahajud itu melihat ada santri yang ada bersinar, ada sinar, kemudian diikat sarungnya pakai batu. Siapa jika salah sholat itu siapa yang sarungnya terikat tadi malam datang kita lanjutkan karena dia kagum ada sih itu karena dia ahli abot ahli mengajar. Tapi kalau sekarang tidur posisinya berarti HP-nya masih HP-nya masih nyala. Wa inna ma yasiru bahwasanya jadi apa dia mulai itu khafifan ringan bil ihtiyati dengan membiasakan mudawamati dan terus-menerus akan menjadi ringan itu kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Wasabri dan sabar al masyaqqati atas rasa berat, wal mujahadati dan bersungguh-sungguh di awal amri di dalam peperangan. Awalnya orang untuk bisa ya sama dengan inilah kalau apa kita semuanya kayak panjenengan kan baru pertama jadi pegawai itu disuruh datang jam 7 berangkat waktu nah, karena ada rasa dorongan yang kuat. Nah, kalau orang itu punya rasa dorongan seperti itu ya akan meninggal.
Summa ba'da jika kemudian setelah ini yang kalau dibawa tadi yang fakir itu maka menjadi terbuka apa urusi bab yang tentang kenyamanan dan kenyamanan billahi ta'ala dengan Allah. Orang kalau sudah merasa nyaman mengajar kepada Allah dan sudah merasakan betapa nikmatnya munajat. Wa kana waktu munajat dan manisnya munajat Allah. Ini persoalan ini tidak perlu tidak perlu orang hafalan, harus punya hafalan Quran segini, segini untuk bisa. Ini persoalan latihan, kebiasaan terus menerus, kemudian akan terbuka. Kalau sekedar hafal Quran belum tentu ya, nyatanya yang di YouTube itu ada. Ngantri lama hafal Quran, nggak mau malah sekarang nggak mau dibawa. Pakai kaos yang ketat itu yang kelihatan logo-logonya dunia ini. Jadi, ya, itu jelas tidak merasakan halawatul munajat. Waladzzatil khalwati dan enaknya berkhalwat. Khalwat itu artinya menyendiri, menyepi dengan Allah Azza wa Jalla. Ya orang betul-betul menikmati. Kalau dulu ya bertemu masih kita ini militan merasanya masih berat, ya berarti masih perlu ditingkatkan. Apa-apa masih berat berarti masih. Sama dengan sholat masih berat, ya berarti jauh kasihan dari khusyuk. Karena wa innaha lakabiratun illa 'alal khushu'in. Sholat itu adalah sungguh sangat berat kecuali atas orang-orang. Nah kalau kita belum, nah sholat rasanya masih berat, berarti belum khusyuk.